Pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dimana salah satunya adalah dari Kominfo atas arahan Presiden Joko Widodo. Kita akan cari tahu apa kemudian ini langkah konkret dari Kementerian Kominfo. Kita temukan faktanya. Sudah bersama saya saat ini Bapak Budi Ari Setiadi yang merupakan Menteri Kominfo. Pak Menteri, tentunya kita mengetahui ya kalau sekarang fokus dari pemerintah belakangan ini adalah judi online. Belakangan juga sudah dibentuk Satgas berkaitan dengan perintah dari Presiden langsung begitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah diketahuikah untuk porsi Kominfo ini seperti apa, kemudian nanti mekanisme dari pemberantasan judi online ini seperti apa, karena kita tahu juga bahwa ini bukan hal baru begitu Pak Menteri. Jadi memang pemahaman kita pemberantasan judi online ini harus melibatkan lintas kementerian lembaga, khususnya lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan yang saling kait-mengkait. Karena sifatnya misalnya begini, judi ini kan extraordinary, teritorial, melibat lintas negara juga, sehingga Kementerian Luar Negeri harus dilibatkan, PPATK, aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan Agung, OJK, selain juga Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN. Nah, ini sedang dikoordinasikan nanti dipimpin oleh Menko Polhukam. Baik, apa yang kemudian ini membedakan langkah pemerintah kali ini dalam Satgas, dibentuknya Satgas ini dengan sebelum-sebelumnya? Kan melalui perjalanan yang panjang sekali Pak Indonesia untuk memberantas judi online. Yang sekarang ini lebih holistik, lebih komprehensif. Seperti apa contohnya? Ya itu kan pelibatan lintas kementerian lembaga ini kan supaya penanganannya lebih holistik, lebih komprehensif. Gitu. Kominfo wewenangnya hanya sebatas men-take down di hulu. Tapi kan langkah-langkah selanjutnya misalnya soal sistem payment sistemnya, lembaga keuangan ini kan OJK ya. Gitu loh. Terus penindakan hukumnya kan kepolisian dan kejaksaan. Gitu. Selain juga ada langkah-langkah diplomatik untuk melobi negara-negara tetangga kita. Karena di negara-negara kita ini di ASEAN legal, sebagian besar legal. Tindakan judi ini, kegiatan judi ini legal di mereka. Cuman jangan ke kita dong. Gitu. Yang pasti kalau dari Kominfo terus tegas untuk melakukan tugasnya untuk men-take down seluruh situs yang mengandung unsur perjudian. Sebenarnya kendala dari pemerintah ini apa? Kalau kita berbicara mengenai langkah Satgas masih tetap mengenai take down yang dilakukan Kominfo, sementara kita sudah pernah melakukan itu sebelumnya. Begini, kita nanti akan mulai dari 5.000 rekening yang sudah diblokir oleh OJK untuk menelusuri siapa-siapa aja. Kita akan tracing dari sana. Tracing dan tracking ini siapa aja yang terlibat. Biar aja nanti aparat penegak hukum yang bertindak. Yang pasti dengan kerja yang kolaboratif, koordinatif, komprehensif. Ini kan pendekatan komprehensif nih. Semuanya kementerian lembaga terlibat. Jadi payment sistemnya kita cek, rekeningnya kita cek. Saya juga sudah bersurat ke seluruh perbankan nasional tidak memfasilitasi. Artinya kalau dari Pak Budi sendiri memandang pemblokiran yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini, sekalipun masih ada gitu ya, ini sudah terbilang efektifkah Pak? Paling tidak nggak memudahkan mereka untuk beroperasi. Setidaknya sampai tahap itu. Nggak gampang gitu loh. Mau apa? Udah nggak sepermisif. Sebelumnya kita bertegas ada take down. Kita tunjukin kita serius. Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sangat serius untuk pemberantasan judi online. Bahwa soal ada lagi itu soal lain yang kita akan hadapi terus. Karena juga teknologinya berkembang terus kan. Kapan kira-kira kita akan mungkin secepatnya akan dari judi online? Kalau soal bersih kayak seperti begini, kayak narkoba, kriminalitas, ya kan? Ini kan penyakit sosial kategorinya. Termasuk judi online kan penyakit sosial. Kriminalitas. Ya kita berusaha meminimalisir. Ada target mungkin dari nanti Presiden. Kita tunggu instruksi lebih lanjut dari Pak Presiden. Tapi yang pasti kalau soal ya sama kayak narkoba, sama kayak kejahatan, kriminalitas dan sebagainya. Gitu. Mengapa kemudian ini judi online dianggap menantang, masih menjadi PR pemerintah sampai sekarang? Karena banyak sekali oknum-oknum yang kemudian ini terlibat langsung dengan judi online ini sebenarnya. Anda tanggapannya seperti apa? Ya banyak yang sinikal seperti itu.
ini orang-orang terlibat. Menurut saya enggak lah. Nggak ada. Ini cuman isu yang disebar-sebarkan oleh para pelaku dan bandar judi online. Gitu. Dia seolah-olah bisa kenal si A, si B, si C, oknum cuma ngomong doang, omong-omong aja. Jadi Anda membantah ya jika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini sengaja dipelihara? Enggak, itu tuduhan yang terlalu berlebihan. Kalau dia cuma dipelihara atau apapun, saya juga bukan sekali dengar 10 mungkin 100 kali kayak dengar ini terlibat, aparat ini terlibat, enggak lah, itu diskredit aja. Pak, mungkin himbauan juga untuk masyarakat ya, Nah, ini karena yang kan penting. mereka ada yang kesulitan juga keluar dari lingkaran judi online dan lain sebagainya. Begini, kami mengimbau kepada masyarakat bahwa judi online ini merusak perilaku generasi muda kita, merusak masyarakat, khususnya rakyat kecil yang akibat perilaku atau praktik judi online ini betul-betul terjerat. Dia terjerat pinjol ilegal, kriminalitas, dan akhirnya merusak masa depan bangsa. Baik, kita harapkan memang segera bisa diberantas Ya. Pak ya. Paling tidak ini udah ada langkah kan. Ya. Ibarat kita mau pergi ke suatu tempat, kita mau ke sana lah. Udah jelas itu. Tinggal bahwa kita sampainya kapan, nanti tunggu waktu aja. Gitu. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak Terima atas kasih. waktu dan juga penjelasannya kepada kami. Sehat selalu, Pak Budi. Sehat selalu. Pemberantasan judi online ini masih menjadi PR pemerintah dan membutuhkan kesadaran masyarakat. Kominfo menyebutkan bahwa banyaknya situs judi online menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memblokir situs tersebut dari tahun ke tahun. Pelaku judi online menyebutkan mereka sudah habis-habisan, bahkan kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Nyatanya, tak ada satupun permainan judi online yang menguntungkan mereka, namun justru sebaliknya. Pemain ini dipermainkan oleh sistem. Kita harapkan semoga Indonesia dapat terbebas dari judi online secepatnya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.